Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi, tapi di beda mata pelajaran ya anak-anak. Hari ini kita bertemu di mata pelajaran Akidah Akhlak. Tapi untuk kelas 8 ini kita berkonsentrasi di ilmu aqaid. Ya. Di kelas 1 kalian sudah pernah dapat pelajaran akhlak, maka di kelas 8 ini kita akan lebih mendalam lagi belajar tentang ilmu aqaid. Ini bukunya ya anak-anak. Di slide juga ada tampilan bukunya. Silakan dicari buku ini, ilmu aqaid. Ilmu akidah ya. Aqaid itu jamak dari kata akidah. Untuk bab yang pertama yakni tentang al-babul awal, yakni tentang ilmu tauhid. Ilmu tauhid huwa ilmu li isbatil aqaid ad-diniyah bil adillatil aqliyati al-yakiniyati wad difa'i anha minas subuhati haulal aqidah. Ilmu tauhid adalah ilmu tentang ketetapan keyakinan beragama bil adillatil aqliyah al yakiniyah, dengan dalil-dalil akli yang pasti, wad difa'i anha minas subuhati haulal aqidah. Dan dengan ilmu tauhid ini kita dengan belajar ilmu tauhid kita bisa menjaga diri dari subuhat. Subuhat itu keraguan-raguan haulal akidah, tentang akidah kita. Jadi ilmu tauhid itu adalah ilmu akidah, ilmu keyakinan anak-anak. Kita yakin bahwasanya Allah adalah Tuhan kita ya. Nanti di ilmu tauhid ini akan dibahas tentang rukun iman, rukun Islam, tentang rukun iman, rukun Islam dan sebagainya itu ya, yang berhubungan dengan tauhid. Wa faidatuhu, faidahnya, manfaatnya, ma'rifatullahi khaliqi hadzal alam ma'a sifatihi al-kamilah. Faidah yang pertama yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah, khaliq, bahwasanya Allah adalah pencipta hadzal alam semesta ini, ma'a sifatihi al-kamilah, dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Allah itu maha segala-galanya. Allah maha menciptakan, Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta ini, termasuk manusia, hewan dan seisinya di alam semesta ini dengan sifat-sifatnya yang sempurna. Wa ma'rifatu rusulihi al-kiram ma'a sifatihim al-fadilah. Ma'rifatu, mengenal rasul-rasulnya al-kiram yang mulia, ma'a sifatihim al-fadilah, dengan sifat-sifatnya yang mulia, yang utama juga yang fadil. Wal fauzu bisa'adatid dunyawiyah wal ukhrawiyah. Manfaat yang terakhir dari manfaat yang ketiga dari mempelajari ilmu tauhid ini adalah kita akan memperoleh kemenangan berupa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang syirik, yang menyekutukan Allah, tidak yakin dengan Allah dan Rasul, tidak yakin dengan Allah, maka kehidupannya tidak akan bahagia di dunia ataupun di akhirat nanti. Itu salah satu manfaat daripada mempelajari ilmu tauhid. Kita lanjutkan. Inna ilmu tauhidi ahammu ma jaa bihil Islam wa awwalu ma yajibu alal insani ma'rifatuhu fi zamani kulli minar rusulil kiram. Inna ilmu tauhid, sesungguhnya ilmu tauhid ahammu majaa bihil Islam, adalah yang paling penting ketika Islam datang. Pertama kali yang didakwahkan oleh Muhammad adalah tentang tauhid. Wa awwalu ma yajibul insan ma'rifatuhu, dan pertama kali seseorang itu harus mengetahui tentang tauhid ya, harus yakin dulu terhadap Tuhan kita, terhadap Allah ya, harus yakin terhadap Allah, Rasulnya,
hari kiamat, qada dan qadar ya. Itu semuanya harus diyakini pertama kali. Li'anna hajatahu ilaihi fawqa kulli hajatin wa daruratahu ilaihi fawqa kulli daruratin wa sa'adatal qalbi mu'allaqatun bihi. Ini anak-anak. Keperluan kita terhadap ilmu tauhid itu di atas keperluan segala keperluan, ya. Keperluan kita di dunia ini tentunya yang paling utama adalah kita harus punya keyakinan yang mantap ya, agar kita terhindar dari hal-hal yang syirik, berbau syirik. Itu kepentingannya ilmu wa daruratuhu, kepentingannya itu di atas kepentingan segala urusan kita yang ada di dunia ini. Kalau kita sudah yakin, maka sa'adatul qalbi mu'allaqatun bihi. Kebahagiaan hati itu kita dapatkan ketika hati kita sudah yakin terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah pentingnya kita belajar tentang ilmu tauhid. Tayyib. Al-babu as-sani, bab yang kedua, silakan dibuka bukunya selanjutnya atau dilihat di slide. Al-babu as-sani, al-imanu wal islam, tentang iman dan Islam. Al-imanu fil lughati at-tasdiqu wa fi syar'i tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkani yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Iman, apa sih iman itu? Ya, iman secara bahasa artinya tasdik, pembenaran ya, pembenaran. Wa fi syar'i atau secara istilah, secara syara istilah tasdikun, pembenaran, keyakinan bil qalbi, dari hati, wa iqrarun bil lisan, dan diucapkan dengan lisan, wa amalun bil arkani, dan dilakukan dengan anggota badan. Kana yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan kita kepada Allah dan bisa berkurang karena kemaksiatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pengertian iman. Wa arkanuhu sittatun. Rukun iman ada 6. Rukun-rukunnya arkanuhu jamak dari ruknu ya. Rukun-rukunnya sittatun, ada 6. Al-awwal al-imanu billahi wal imanu bil malaikati wal imanu bi kutubihi wal imanu bi rusulihi wal imanu bil yaumil akhir wal imanu bil qadari. Nih, rukun iman insyaallah semuanya sudah tahu artinya ya. Al-imanu billah, al-imanu bil malaikatihi, imanu bi kutubihi, wa imanu bi rusulihi, wa imanu bil yaumil akhir, wa imanu bil qadar. Selanjutnya al-islamu huwa ma huwal islam? Al-islamu huwa al-istislamu lillahi ta'ala bit tauhidi wal inqiyadu lahu bit ta'ati wal khulusu minas sirki wa ahlihi. Nih, Islam ya. Istislamu lillahi ta'ala, penyerahan diri sepenuhnya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bit tauhid, tentunya dengan tauhid, tidak boleh dengan syirik. Wal inqiyadu lahu bit ta'ah, dan berpegang teguh kepadanya dengan ketaatan kita. Wal khulusu minas sirki wa ahlihi, dan kosong dari syirik dan kawan-kawannya ya. Syirik, khurafat, bid'ah itu tidak ada dalam Islam ya. Ketika orang sudah mengatakan dirinya muslim, maka kalau masih melakukan perbuatan kesyirikan, dia bukan muslimnya, perlu dipertanyakan gitu ya. Berarti kadar keislamannya mungkin akan berkurang dengan kesyirikannya tersebut. Arkanuhu khamsah, rukunnya ada 5.
syahadatu alla ilaha illallah, syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, wa iqamatus sholati, iqamatus sholah, mendirikan sholat, wa ita'uz zakati, dan menunaikan zakat, wa saumu ramadhani, wa saumu ramadhana, dan puasa Ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang terakhir yaitu pergi haji bagi yang mampu. Ini ya penjelasan tentang iman dan Islam. Kalau iman itu tentang kepercayaan, kalau Islam itu lebih terhadap ibadahnya ya, penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bebas dari syirik ya. Di antara rukun Islam syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, bersaksi bahwasanya Allah itu adalah Tuhan satu-satunya yang berhak disembah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Iqamatis shalah, mendirikan shalah, itaiz zakah, mengeluarkan zakat, saumur Ramadan, puasa Ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan terakhir adalah haji. Itu iman dan Islam. Wa kana minal imani wal islami la yanfakka anil akhir, wa kullu mu'minin muslim, wa kullu mu'minin muslimin, wa kullu muslimin mu'minun. Ini ya, setiap orang mukmin adalah muslim dan setiap orang muslim pasti mukmin. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Li annal musaddiqa bima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la budda ayyakuna khadi'an bidzalika. Barang siapa yang percaya terhadap apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, la budda ayyakuna khadi'an bidzalik, wajib harus tunduk terhadap ketentuan itu, harus patuh terhadap ketentuan itu. Wal khadi'u lima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la budda ayyakuna musaddiqan bidzalika. Dan orang yang tunduk itu harus pula percaya terhadap apa yang dikatakan oleh Muhammad tadi. Wa huma wajibani 'alan nas. Keduanya adalah kewajiban semua orang. Fala yanalu ahadu ridwanallahi wala yanju min iqabihi illa bil inqiyadid dhahiri ma'a yakinil qalbi. Fala yasihhu tafriqu bainahuma, ya. Wala yanju min iqabihi illa bil inqiyadid dhahir ma'a yakinil qalbi wala yasihhu tafriqu bainahuma. Jadi kalau ada yang satunya tidak Islam dan Muslim dan mukmin ini pasti kesatuan ya. Kalau misalnya melakukan syirik atau tidak sholat berarti keimanannya sudah dipastikan tidak benar, begitu. Atau ada orang yang tidak berpuasa berarti kan keimanannya ada di situ ada keraguan, belum sepenuhnya berarti dia beriman. Selanjutnya arkanul iman, di bab salis itu ada arkanul iman. Sebenarnya ini sudah kita bahas tadi. Arkanul imani sittatun. Al imanu billahi wal imanu bi malaikatihi wal imanu bi kutubihi wal imanu bi rusulihi wal imanu bil yaumil akhiri wal imanu bil qadari khairihi wa sarrihi. Ini rukun iman ada 6. Al imanu billah, al imanu bil malaika, al imanu bil kutub, al imanu bir rusulihi, al imanu bil yaumil akhir, wal imanu bil qadarihi khairihi wa sarrihi. Wa qad dalla ala hadhil arkani kitabullahi wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam.
Waqaddalla ala hadhil arkan, rukun-rukun ini dijelaskan pada kitabullah, pada Al-Qur'an, wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan pada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, ini berarti kalau ada qala Allah Ta'ala itu adalah firman Allah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikatihi wal kitabi wan nabiyyin. Ini rukun iman ada di surat Al-Baqarah ayat 177. Wa qala fil qadar, dan Allah berkata tentang qadar, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu itu Allah ciptakan dengan ketetapannya. Ya. Ini Allah berbicara tentang qadar ada di surat Al-Qamar ayat 49. Wa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqulun nabi mujiban li Jibril hina sa'alahu anil iman. Ini ya, jadi ada hadis Nabi yang berbicara tentang iman. Nabi Muhammad ditanya tentang iman, Islam dan ihsan. Jawabannya tentang iman yaitu al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sarrihi. Ini adalah rukun iman ya. Jadi di pertemuan pertama ini di ilmu aqaid tadi kita sudah belajar tentang ilmu tauhid. Apa itu ilmu tauhid? Yakni ilmu tentang keyakinan hati ya. Ilmu yang akan mempelajari tentang iman, Islam dan ihsan, itu adalah ilmu tauhid. Kemudian ada mahwal iman, ini sudah sampaikan mahwal iman. Iman itu pembenaran, keyakinan dari hati kita, at-tasdiqu bil qalbi ya. Kalau dalam bahasa Arabnya sudah tadi dibacakan, at-tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Itu adalah iman. Kemudian mahwal Islam, Islam wa istislamu lillahi ta'ala bitauhid ya. Istislamu lillahi ta'ala bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal khulusu minas sirki wa ahlihi ya. Itu Islam. Islam itu penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar kita tunduk taat terhadap aturan Allah dan kita terbebas dari syirik. Rukun-rukunnya tentu kalian sudah memahami semua. Hanya di materi kelas 8 ini kita belajar ilmu aqaid bil lughatil arabiyyah. Kita belajar lagi memperdalam tentang ilmu aqaid bil lughatil arabiyyah ya. Jadi nanti anak-anak setelah melihat video dari ustazah ini, tolong bukunya dibaca kembali. Di buku kalian tidak ada harokatnya. Sambil mendengarkan videonya ustazah, tadi ustazah sudah bacakan per paragraf, tolong diharokatin ya. Tugasnya adalah silakan diharokati pelajaran baca ulang dengan dikasih harokat. Bagaimana cara tahunya? Silakan direview ditonton lagi video ustazah ini sambil dikasih harokat. Itu saja. Bilughatil arabiyyah maka kita harus sering membaca ya, untuk kalian bisa memahami, bisa menghafal. Maka setiap pelajaran coba sebelum pelajaran dibaca dulu bukunya, setelah pelajaran dibaca kembali. Itu akan lebih memudahkan kalian dalam belajar dengan bahasa Arab ya. Jadi di kelas 8 ini kalian sudah tidak lagi menggunakan kitab-kitab yang berbahasa Indonesia, tapi kalian sudah menggunakan kitab-kitab yang berbahasa Arab ya. Pesannya ustazah, tolong dibaca sebelum pelajaran dan dibaca kembali setelah pelajaran selesai ya. Itu saja yang dapat ustazah sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian dan ustazah. Ustazah mohon maaf apabila ada salah kata. Yang benar itu dari Allah, yang salah itu dari ustazah pribadi. Kita akhiri hari ini billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi